Akhir-akhir ini, negeri tercinta kita Indonesia ini, sering dilanda banyak musibah, salah satu di antaranya adalah gempa bumi. Terakhir tercatat, gempa bumi yang banyak menelan banyak korban jiwa maupun materi terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Lalu, apa sih sebenarnya gempa bumi itu, bagaimana proses terjadinya, dan apa saja tips-tips yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir resiko jatuhnya korban jiwa saat terjadi gempa? Berikut ulasannya. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik, yaitu rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi, misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Sedangkan gempa bumi yang berpusat di daratan dapat menyebabkan tanah longsor, bangunan rusak, ataupun roboh. Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Semakin lama semakin membesar, dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan saat dua lempeng bumi bergerak saling menjauh, akan terbentuk lempeng baru di antara keduanya. Lempeng baru yang terbentuk memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru terbentuk tersebut akan mendapatkan tekanan yang besar dari dua lempeng lama sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang juga besar. Terakhir adalah gerak lempeng yang saling mendekat juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pergerakan dua lempeng yang saling mendekat juga berdampak pada terbentuknya gunung. Gempa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak, yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar keseluruhan bagian bumi. 2. Gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi, namun, jenis gempa bumi ini jarang terjadi. 3. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini juga jarang terjadi, dan bersifat lokal. 4. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. 5. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi ini hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Di Indonesia, kekuatan gempa direkam dan diukur oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui seismograf dengan satuan magnitudo. Semakin besar gempa, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Magnitudo 2,5 sampai 5,4 dapat menyebabkan kerusakan ringan. Magnitudo 5,5 sampai 6,0 dapat mengakibatkan kerusakan ringan bangunan. Magnitudo 6,1 sampai 6,9 dapat menyebabkan banyak kerusakan di daerah yang sangat padat penduduk. Magnitudo 7,0 sampai 7,9 tergolong gempa besar yang dapat mengakibatkan kerusakan serius. Dan magnitudo 8,0 atau lebih dapat mengakibatkan hancurnya wilayah pusat gempa tersebut. Dan berikut adalah langkah-langkah antisipasi yang dapat Anda lakukan sebelum, sesaat, dan sesudah terjadi gempa bumi. 1. Kenali apa yang disebut gempa bumi, dan pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi.
2. Kenali lingkungan tempat Anda bekerja, seperti letak pintu, serta tangga darurat, sehingga saat terjadi gempa, Anda sudah mengetahui tempat yang aman untuk berlindung. 3. Saat terjadi gempa bumi, jika Anda berada di dalam bangunan, usahakan untuk dapat keluar dari bangunan tersebut. 5. Jika Anda berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari berada di dekat bangunan, tiang listrik ataupun pohon yang dapat berpotensi runtuh ataupun tumbang. 6. Jika Anda sedang mengendarai kendaraan, maka usahakan untuk berhenti dan menjauhi kendaraan tersebut. 7. Jika Anda berada di daerah pantai, maka jauhi area pantai yang berpotensi terjadi tsunami. 8. Jika Anda berada di daerah pegunungan, maka hindari area yang kemungkinan dapat longsor. 9. Jangan buru-buru memasuki bangunan yang sudah terkena dampak gempa, karena dikhawatirkan masih akan terjadi reruntuhan bangunan ataupun gempa susulan. Nah, demikianlah tadi bahasan kita mengenai gempa dan tips yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi gempa bumi. Semoga bermanfaat.